Sobat pernah dengar pendapat ini enggak? Nafsu wanita 99% dibandingkan dengan nafsu pria. Dan ternyata ini bukan sekedar pendapat ulama, melainkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, apakah semua wanita pasti memiliki nafsu tinggi daripada lelaki? Tidak semua wanita demikian. Akhir-akhir ini, banyak wanita yang ditinggal selingkuh oleh suaminya karena kurang bisa memuaskan. Hal itu menunjukkan bahwa tak semua wanita memiliki nafsu yang tinggi. Wanita yang bernafsu tinggi memiliki ciri tertentu. Lantas, apakah Nabi Muhammad berbohong? Baiklah, untuk lebih jelasnya terkait hadis atau pernyataan Nabi Muhammad SAW tentang nafsu wanita, serta penjelasan ciri-ciri wanita yang memiliki nafsu birahi tinggi menurut ulama Islam, semua akan saya jelaskan secara detail setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Amalul Yaum yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan pertolongan kepada kita kelak di hari akhir. Baiklah Sobat AY yang berbahagia, di kesempatan ini saya akan berbagi pada Anda semua tentang sebuah hadis yang kontroversial terkait tingkat nafsu seorang wanita. Sekalian, saya akan bagikan juga pendapat ulama Islam tentang ciri-ciri wanita yang bernafsu tinggi. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubro dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Fuddilatil mar'ah 'ala ar-rajul bi 99 minal ladzah, walakinna Allah Ta'ala alqa 'alaihinnal haya." Wanita dilebihkan atas lelaki sebanyak 99 kenikmatan seksualitas, akan tetapi Allah memberikan sifat malu pada mereka. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa syahwat seorang wanita 99%, sedangkan laki-laki hanya 1%. Namun di dalam Islam, bukankah seorang lelaki boleh menikahi 4 wanita sekaligus atau melakukan hubungan badan dengan budaknya, sementara wanita tidak boleh menikahi lebih dari seorang lelaki? Menyikapi hadis ini, ada 2 perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, Syekh Ibnu Qayyim menyatakan pernyataan bahwa syahwat wanita melebihi syahwat lelaki itu tidak benar, karena syahwat itu terbit dari sifat haroroh atau darah panas. Dan jelas bahwa haroroh laki-laki lebih kuat dibandingkan dari wanita. Di antara yang menunjukkan bahwa syahwat lelaki lebih tinggi, yaitu ketika seorang lelaki melakukan hubungan badan dengan istrinya, dia masih memungkinkan untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya yang lain di waktu yang sama. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menggilir semua istrinya dalam waktu semalam, dan Nabi Sulaiman pernah menggilir 90 istrinya dalam waktu semalam. Dan wanita, jika syahwatnya sudah tertunaikan oleh suaminya, dia tidak akan mencari yang lain di waktu yang sama, sehingga terjadilah kesesuaian takdir Allah dengan aturan syariat. Terjadi kesesuaian antara ciptaan Allah dengan ketetapannya. Sedangkan pendapat ulama yang lain menyatakan syahwat wanita 9 kali di atas syahwat pria. Hanya saja karena wanita itu longgar, tidak berkegiatan, dan tidak mudah terpancing untuk melampiaskan syahwatnya, maka kekuatan syahwatnya saat berhubungan menguasainya, dan tidak ada yang menghalanginya. Bahkan saat berhubungan hatinya kosong, sehingga bisa fokus melampiaskannya. Karena itu orang menyangka syahwatnya lebih besar dibandingkan syahwat lelaki. Hal ini dinyatakan Syekh Ibnu Aqil di dalam kitabnya Al-Funun. Sedangkan terkait kualitas hadis di atas, Syekh Muhammad Lutfi As-Sabagh menyatakan kualitas hadis di atas adalah maudhu atau palsu.
Hal ini selaras dengan pendapat Syekh Al-Albani yang menyatakan bahwa hadis ini lemah atau dhaif. Sahabat Amalul Yaum yang saya hormati, kesimpulannya nafsu syahwat seorang pria terbukti lebih tinggi daripada wanita. Karena itu, tentunya penting bagi pria untuk mengetahui ciri-ciri wanita yang bernafsu tinggi agar pria mendapatkan keseimbangan dalam keharmonisan hubungannya, sehingga tak mudah terjerumus dalam perselingkuhan. Wanita yang punya nafsu birahi tinggi memiliki 3 ciri ini. Yang pertama, memiliki hidung mancung. Kedua, betis yang padat dan berisi. Yang ketiga, mata yang lebar dengan bulu mata lebat merekah seperti memakai celak atau eyeliner. Wanita yang memiliki salah satu dari 3 ciri ini memiliki nafsu syahwat yang tinggi. Mereka mudah terangsang dan sangat aktif saat melakukan hubungan, hal yang sangat didambakan bagi para lelaki. Semua ciri-ciri ini dijelaskan dalam kitab Fathul Izar karangan Kiai Haji Abdullah Fauzi. Beliau juga menambahkan, beberapa bentuk bibir bawah wanita dapat dilihat dari bentuk bibir atas. Kalau bibir atasnya tebal, berarti bibir bawahnya tembem. Begitupun sebaliknya. Namun perlu sobat ingat bahwa ciri-ciri tersebut tidaklah mutlak dan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai wanita yang Anda inginkan. Yang terpenting dari seorang wanita untuk dapat dijadikan pasangan bagi kita adalah dari agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya, dan yang terakhir karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Sobat Amalul Yaum yang berbahagia, nafsu adalah fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, di dalam Islam, kita diajarkan untuk mengendalikannya sesuai dengan syariat. Sebab, jika tidak dikendalikan, nafsu bisa menjadi pintu masuknya dosa. Meskipun ada pembahasan tentang ciri-ciri tertentu, jangan lupa bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri dan memperbaiki akhlak. Jangan jadikan fisik wanita sebagai penilaian karena sesungguhnya yang Allah nilai adalah hati dan amal kita. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebelum saya akhiri, saya mohon dukungan kepada Sobat AY semuanya, sudi kiranya untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini kepada sobat muslim yang lain. Jika sobat memiliki pertanyaan terkait sebuah hukum, topik, amalan, atau doa dalam ajaran Islam, sobat bisa menuliskannya di kolom komentar, sehingga kami bisa menjawabnya dan berbagi jawabannya dalam bentuk video di kemudian hari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nafa'allahu li walakum. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.